Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kita sapa dulu Ibu Rasyidah ya, sambil menunggu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mudah-mudahan tersambung Ibu ya. Alhamdulillah sudah bergabung juga Bapak Budawin. Kita masuk ke atau kita melanjutkan daripada pembahasan hadis arba'in. Dan kita mencoba membahas insyaallah di malam hari ini hadis ke-33. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'ta an-nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakinna al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Law yu'ta an-nasu bid'awahum, jika semua orang diberikan apa yang mereka gugat, ya, hanya dengan sebab gugatan mereka. Lau yu'tan nasu, andaikan manusia, ya, andaikan manusia, mereka diberikan apa yang mereka gugat, hanya berdasarkan gugatan mereka saja. Ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, maka akan banyak orang, ya, yang mereka tidak bertakwa, mereka melakukan gugatan terhadap harta dan jiwa orang lain. Ya, ladda'a rijalun, akan ada orang-orang yang mereka jauh dari ketakwaan. Mereka melakukan gugatan terhadap harta kaum, amwala qaumin, harta-harta orang lain, dan juga dima'ahum, nyawa-nyawa orang lain. Maka bagaimana solusinya? Maka Nabi SAW sabdakan, walakinnal bayyinatu 'alal mudda'i. Namun seharusnya yang menggugat harus mendatangkan bukti. Nah, ini. Walakinnal bayyinatu, nah al-bayyinah kita artikan bukti. Bukti untuk gugatannya. 'Alal mudda'i, al-bayyinah wajib didatangkan oleh penggugat al-mudda'i. Wal yaminu 'ala man ankar, dan posisi orang yang tergugat, yang dia mengingkari gugatan sang penggugat, kalau ternyata memang dia ingin mengingkarinya, maka bagaimana cara menolaknya? Yaitu dengan apa? Wal yamin. Dengan dia bersumpah. Ya, dengan dia bersumpah. Haditsun hasan rawahul Baihaqi wa ghairuhu hakim. Nah, ini jadi hadis yang berbicara tentang gugat menggugat, atau bahasa kita itu apa ya? Itu tadi gugat menggugat, pengaduan ya. Atau apa istilahnya? Jadi teman-teman semua ya, di dunia ini tidak semua orang itu jujur ya. Tidak semua orang di dunia ini, di muka bumi ini memiliki karakter jujur. Dan tidak semuanya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka seandainya hadis yang ada ini tidak diamalkan oleh kaum muslimin, maka
rusaklah harta manusia, jiwa manusia, dan juga kehormatan manusia. Dan ini memang ranahnya adalah istilahnya apa? Pengadilan, ya. Hakim. Alhamdulillah di negara kita ada pihak-pihak berwenang yang memang mereka menangani masalah-masalah tersebut. Seandainya tidak ada orang-orang yang memang menanganinya fokus di situ, maka kehidupan masyarakat akan rusak, ya, akan rusak. Mudah sekali mereka mengklaim, menggugat, oh ini kan harta saya, ini motor-motor saya, misalkan ini kendaraan-kendaraan saya, ini tanah-tanah saya, ini buktinya ada, segala macam. Nah, jadi maka ada orang-orang yang memang ditugaskan oleh negara untuk menangani permasalahan-permasalahan. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa bukti harus didatangkan dari orang yang menggugat? Ya, katakan si A sebagai penggugat, ya. Kemudian si B orang yang tergugat. Dan kenapa si B cukup hanya dengan sumpah saja tanpa membawa bukti? Kenapa? Karena pada asalnya posisi si A itu lemah. Ya. Sehingga misalkan si A mau mengklaim dia memiliki tanah di daerah Fulan. Ada tanah, dia mengklaim memiliki tanah di daerah tertentu. Dia menggugat kepada hakim dan mengatakan, itu tanah milik saya. Dan dia maju bersama si B. Ya. Maka pada asalnya si A ini lemah posisinya. Karena hukum kembali kepada hukum asal, tanah milik si B. Nah, karena si A ini lemah posisinya dan ternyata dia melakukan gugatan dan mengklaim bahwasanya tanah yang ada itu adalah milik si A, maka dalam Islam ketika dia melakukan gugatan, dia wajib mendatangkan al-bayyinah, bukti. Ya, untuk menguatkan posisinya. Artinya si A ini kan menyelisih hukum asal. Hukum asal tanah adalah milik si B. Ya, ya. Maka dia harus mendatangkan bukti. Ya. Misalkan dengan membawa surat-suratnya atau membawa hal-hal lain. Hal-hal lainnya memang bukti kalau tanah itu adalah milik dia. Sedangkan si B yang hukum asalnya tanah adalah milik si B, itu dia kuat posisinya sehingga kalau dia apa namanya uh, melihat bahwasanya bukti yang dibawa oleh si A tidak kuat dan ternyata si B ini kuat secara posisinya, maka itu kembali ke hukum asal dan dia hanya wajib atau dia hanya diharuskan untuk bersumpah saja tanpa membawa bukti. Kalau memang niat ingin mengingkari. Apalagi ternyata si B juga punya bukti-bukti kalau tanah dalam milik dia. Ya, ternyata memang sertifikat tanahnya double. Jadi kasus lagi, ya. Dan itu banyak hal bisa masalah tanah, kepemilikan kendaraan dan lainnya. Maka seandainya si A tadi yang menggugat itu bisa membawa bukti yang kuat, maka dia dimenangkan oleh hakim. Si hakim harus mewajib memenangkan si A. Ya. Sehingga seandainya si B tetap dia melakukan sumpah, maka sumpahnya dikalahkan, tidak dianggap. Apalagi ternyata si B nggak punya bukti juga. Nggak punya bukti. Jadi dalam kasus tadi, ternyata si A berhasil mendatangkan bukti segala macam hal yang menunjukkan kepemilikan tanah yang ada atau kendaraan yang dia klaim itu milik dia.
maka sumpah yang diucapkan oleh si B selaku orang yang tergugat, dia mengelak, itu tidak dianggap, sehingga si A dimenangkan. Katakan misalkan kepemilikan kendaraan dan ada bukti berupa BPKB segala macam. Ya, misalkan ada penggelapan kendaraan rental misalkan, akhirnya ketangkep segala macamnya. Sampai akhirnya majulah si A dan si B ke pengadilan, ke hakim, dan ternyata si A bisa membawa bukti tentang kepemilikan kendaraan tersebut. Sekalipun si B mengelak dengan sumpah, maka sumpahnya dikalahkan. Sumpahnya tidak dianggap dan kalah. Sehingga nanti akhirnya eh, objek tersebut yang dilakukan terhadap objek tersebut sebuah gugatan dikembalikan kepada si A oleh penguasa. Cuma kasusnya kalau tadi seperti kita sebutkan tadi, kalau ternyata si B juga bisa mendatangkan bukti, maka misalkan kayak tadi misalkan tanah, dia bawa bukti kepemilikan, si B juga bawa bukti kepemilikan, maka dilakukan pemeriksaan ulang. Yang mana di antara dua sertifikat tersebut yang memang betul-betul asli atau dilihat daripada riwayatnya dan seterusnya. Mungkin sebagian teman-teman lebih paham masalah ini ya. Nah, ini Anah yang mencontohkan bahwa kalau ternyata masing-masing sama-sama membawa bukti, maka dilakukan pemeriksaan. Dan kasusnya, kalau ternyata si penggugat, ya, si B, si A, ya, dia melakukan gugatan. Dia hanya menggugat saja, mengadu kepemilikan tanah atau kepemilikan kendaraan kepada hakim terhadap tanah yang sedang dipegang oleh si B. Kalau ternyata si A tidak bisa membawa bukti, maka pihak yang tergugat yaitu si B tidak perlu melakukan sumpah. Tidak perlu melakukan sumpah. Ya. Dan tetap hukum asal kembali kepada si B. Kecuali begini. Kalau ternyata si A memang melakukan gugatan, tapi ternyata dan betul itu adalah milik si A, walaupun akhirnya memang A tidak bisa membawa bukti entah karena hilang segala macam, dan ternyata si B tahu celah ini dan dia uh, tetap menang dalam posisi ini. Namun terlihat pada si B kecurigaan, hal-hal yang memang mencurigakan dan itu dilihat oleh hakim, itu patut untuk dikaji, diteliti ulang, ya. Maka ketika itu bisa saja dengan indikasi-indikasi yang ada si si A yang dimenangkan, walaupun si A nggak bawa bukti, walaupun si A tidak membawa bukti. Al-bayyinah kan bukti ya, dia sifatnya umum, ya, baik bukti yang sangat jelas atau hal-hal yang menjadi indikasi tertentu untuk menguatkan suatu gugatan. Ya. Karena kita bisa melihat daripada contoh praktik yang terjadi di tengah-tengah manusia, terutama di kaum-kaum terdahulu. Ya, yang mana ketika tidak ada bukti, tidak ada surat-suratan, tidak istilahnya ada uh, bukti kepemilikan ya yang tertulis ya, maka bisa dilihat dengan indikator-indikator. Sehingga nanti perkaranya dimenangkan sebagai pengganti bukti yang tidak bisa dibawa, tidak bisa ditunjukkan. Seperti contoh dalam kasus apa namanya uh, Nabi Yusuf yang dibawa apa namanya pergi oleh saudara-saudaranya, kemudian akhirnya dimasukkan ke dalam sumur dan ternyata saudara-saudaranya ini melakukan apa namanya kebohongan kepada ayahanda mereka dengan membawa baju berlumurkan darah. Ya. Klaim Yusuf dimakan
oleh serigala. Ya. Maka Nabi Yakub melihat indikator yang ada bahwa ini tidak benar, tampak kebohongan pada diri mereka. Ya. Walaupun memang tidak ada bukti yang sangat sangat apa namanya menjelaskan kalau Nabi Yusuf dimakan serigala, yaitu dengan kondisi baju yang tidak koyak sama sekali, tidak sobek, tidak sobek, bajunya masih utuh. Ya. Kemudian juga darah yang ada juga darah palsu. Ya. Nah ini jadi mereka melakukan drama ya, melakukan drama kepada ayah mereka sendiri, melakukan kebohongan. Ya. Maka di sana ada indikator bahwasanya gugatan mereka tidak apa namanya eh, tidak benar ya. Tidak benar. Kemudian juga kasus dalam orang yang sama yaitu Nabi Yusuf alaihissalam ketika bersama Imratul Aziz, istri daripada Al-Aziz, menteri negeri Mesir ketika itu. Ya, ini dilihat daripada indikator untuk menentukan siapa yang jujur, ya, siapa yang benar dalam kasus itu. Ya, di mana akhirnya eh, apa namanya kejahatan yang akan dilakukan oleh Imratul Aziz ketahuan oleh suaminya sendiri. Ya, maka indikatornya yaitu dengan melihat kepada pakaian Nabi Yusuf, ya, yang dia terkoyak dari belakang. Ya. Nah, di situ akhirnya Nabi Yusuf dimenangkan. Dan tidak ada bukti, tetapi tadi ada indikator-indikator seperti tadi. Andaikan pakai yang terkait dari depan, maka di situ Nabi Yusuf yang melakukan kejahatan. Namun ternyata, nyatanya pakaiannya Nabi Yusuf terkoyaknya di bagian belakang. Maka di situ Nabi Yusuf sedang lari daripada kejahatan yang akan dilakukan oleh Imratul Aziz. Nah itu. Inkan qudda kubulin sadaqat wa huwa minal kadhibin. Wa in kana qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Nah, ada ya, di dalam ayat di kisah Nabi Yusuf, di surah Yusuf. Surah Yusuf. Kemudian juga dalam kasus yang lain seperti misalkan adanya dua wanita yang mengadukan seorang anak kepada Nabi Sulaiman. Jadi ceritanya ada wanita tua punya anak bayi. Anda kurang paham apakah betul-betul tua banget. Pokoknya intinya ada dua wanita masing-masing punya bayi. Ya. Satu lebih tua, satu lebih muda gitu lah. Mungkin juga belum terlalu tua lah kali yang tuanya. Pokoknya intinya satu lebih tua, satu lebih muda. Kemudian satunya dimakan oleh serigala, ya kan? Satunya dimakan oleh binatang buas intinya. Kemudian akhirnya eh, ketika diketahui bahwasanya tersisa hanya satu anak saja, mereka melakukan pengaduan kepada Nabi Sulaiman, kepada Nabi Sulaiman. Di sini mereka tidak bisa membawa bukti, tidak bisa membawa al-bayyinah, baik al-bayyinah yang seharusnya menjadi kewajiban mereka tidak bisa didatangkan oleh mereka, apalagi ternyata salah satu dari mereka yang memang mengaku-ngaku memiliki anak itu yang tersisa, dia nggak bisa bawa bukti. Maka di sini Nabi Sulaiman biintillah dengan kecerdasannya melakukan inisiatif untuk membelah bayi tersebut, untuk membelah bayi tersebut. Nah, ini untuk melihat bagaimana reaksi atau respon daripada dua wanita tadi. Dan akhirnya inisiatif atau ide Nabi Sulaiman ini disambut baik oleh wanita yang lebih tua. Yang lebih tua menyambut baik, apa namanya, nggak masalah kalau bayi yang ada tersisa ini harus dibelah. Namun wanita yang lebih muda tidak mau. Dia lebih baik bayi ini diserahkan kepada wanita yang lebih tua, yang penting asalkan bayi ini tidak dibelah tubuhnya.
Nah, dari reaksi ini menjadi indikator bahwasanya ya, yang dilihat oleh Nabi Sulaiman ini sebagai indikator bahwasanya kebenaran ada pada wanita yang lebih muda. Ya, keberpihakan terhadap kepemilikan bayi yang ada adalah itu milik wanita yang lebih muda. Karena ini sebagai indikasi bahwasanya bagaimanapun seorang ibu tidak tega melihat anaknya dibelah tubuh. Ya, tadi menangkan wanita yang lebih muda. Kemudian juga dalam kisah yang pernah terjadi di zaman Nabi SAW atau di zaman para sahabat, ya, yaitu terbunuhnya seorang budak wanita, ya, oleh laki-laki Yahudi. Kemudian diketahui oleh para sahabat, ya, diketahui oleh para sahabat, ya, diketahui wanita ini telah terbunuh, tapi mungkin belum sampai hilang nyawanya, masih sekarat. Nah, dalam posisi tersebut para sahabat yang mengetahui wanita dalam kondisi demikian, dia menanyakan. Jadi ceritanya itu si laki-laki Yahudi ini sudah nggak di tempat ya, sudah kabur. Maka para sahabat menanyakan, apakah yang membunuh engkau itu Yahudi Fulan? Ya, maka wanita ini melakukan isyarat dengan kepalanya, karena mungkin dia posisinya sudah kritis, sudah sekarat. Ya, artinya anggukan kepala isyarat daripada wanita atau budak wanita tadi yang menjelang ajal kematian. Ini cukup menjadi indikasi bahwasannya pelaku pembunuhan tadi adalah Yahudi yang bernama Fulan bin Fulan misalkan. Jadi ini indikator. Wanita nggak bisa mendatangkan bukti, tetapi adanya indikasi ini itu cukup untuk melakukan tindakan. Nah, dan kasus-kasus yang lain yang bisa diambil apa namanya kesimpulan bahwa ketika tidak ada bukti maka bisa dilihat kepada indikasi-indikasi yang ada, apalagi kalau indikasi tersebut memang kuat, maka itu cukup insya Allah. Adapun dalam kasus contoh misalkan kita mengumumkan barang hilang, katakan telah ditemukan uang. Bagi yang merasa kehilangan, silahkan menghubungi pihak takmir atau pihak apalah, pihak ketua RT. Maka dalam kasus ini, ketika nanti dia yang memang merasa kehilangan, apa namanya, dia yakin memang kehilangan uang, maka di sini eh, sulit juga untuk membawa bukti, maka dia perlu yang namanya menyebutkan, diminta untuk menyebutkan sifat-sifatnya. Ketika misalkan uang itu jumlahnya berapa, kalau ternyata terletak di sebuah dompet, dompetnya cirinya seperti apa. Nanti kalau sudah bisa menyebutkan detailnya, baru dimenangkan orang tersebut. Sehingga bagi pihak yang ingin mengumumkan, itu jangan langsung dijelaskan detailnya, jumlahnya sekian, dompetnya warna ini, ya, kemudian isinya surat-suratnya ini dan itu nanti, ya, itu nanti. Dia disimpan secara rahasia oleh pihak yang mengumumkan. Nantinya kalau ada yang mengaku, maka eh, yang ngaku-ngaku ini dimintai dulu keterangan yang lebih jelas. Kalau sesuai maka silakan diberikan. Karena bisa jadi nanti akan ada yang mengaku nggak cuma satu orang, ada misalkan 5 orang. Ternyata dia masing-masing mengemukakan jumlahnya sekian, ciri dompetnya sekian. Maka kita cari yang paling mendekati atau yang benar sesuai dengan kenyataan. Nah, teman-teman semua, inilah hadis ya, faedah-faedah singkat tentang hadis gugat menggugat dan intinya bahwasannya menggugat itu butuh yang namanya mendatangkan bukti.
Maka yang namanya iman dan cinta kepada Allah itu juga butuh pembuktian. Demikian pula kita mengklaim diri kita mengaku Ahlussunnah wal Jamaah pun juga demikian, harus ada pembuktian. Ya, karena akidah bukan hanya di akal semata. Ya, sebagaimana ibadah bukan dibangun di atas tradisi. Dia harus dibuktikan dengan kita apa namanya uh, membangun ibadah tersebut di atas ikhlas dan mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukti kita cinta Nabi adalah apa? Dengan mengikuti Nabi, ajaran atau tuntunan daripada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita coba ini ya teman-teman ya, membaca faedah. Faedahnya nggak banyak. Nah, ma'ani al-kalimat. Tafadhal, Bapak Budawin bisa mencoba membaca ma'ani al-kalimat. Semuanya ya. Nah, yang ini Pak ya. Tersetan dari dulu. Nih, ma'ani al-kalimat. Monggo Pak. Ma'ani al-kalimat bada'uhum bima yad'unahu ala ghairahum ala ghairihim al-bayyinatu kullu ma bana bahal haq siwa al-kanat syahudan au qara'at Qara'in. qara'in. Bid'awahum ini sebetulnya lebih kepada menjelaskan makna kata yang ada di hadis ya. Bid'awahum maksudnya apa? Bima yad'unahu ala ghairihim. Nah, bima yad'unahu ala ghairihim. Maksudnya dia harus mendatangkan apa? La yatanasu bid'awahum. Artinya eh, gugatan mereka maksudnya apa? Dengan hanya sebab gugatan yang mereka lakukan terhadap orang lain. Ini maksud la yatanasu bid'awahum. Andaikan manusia dimenangkan hanya dengan sebab gugatan mereka saja. Ya. Adapun al-bayyinah yaitu kullu ma bana bihil haq. Segala apa yang kebenaran itu menjadi jelas dengan sebab sesuatu tersebut. Ya bahasa mudahnya bukti ya. Kullu ma bana bihil haqqu. Segala apa yang kebenaran itu tersingkap dengan sesuatu itu. Sawa'un kanat syuhudan au qara'in. Apakah itu bisa berupa saksi-saksi atau indikator-indikator. Ya, kalau memang nggak ada bukti maka bisa dengan saksi. Sebagaimana kalau tidak ada bukti bisa dengan indikasi. Maka di sana ada di dalam Islam ada yang namanya bukti itu dengan saksi. Ya, bukti itu dengan saksi. Contoh dalam kasus untuk menentukan seseorang itu jatuh dalam perzinahan, itu betul-betul harus mendatangkan 4 orang laki-laki. Dan itu pun harus sepakat mereka betul-betul melihat, ibarat melihat, betul-betul melihat sebagaimana mereka melihat ember masuk ke dalam lubang sumur. Ya. Kalau satu dari 4 orang ini dia masih ragu, maka tidak diterima persaksian mereka. Gagal. Ya, gagal. Kemudian dalam kasus pencurian atau kasus minum khamr, seseorang dikatakan dituduh minum khamr misalkan, kemudian dia akan dilakukan cambuk karena minum khamr, misalkan pencurian, kemudian nanti mau dilakukan potong tangan, maka orang yang menggugat pelaku tersebut, ya itu
harus mendatangkan 2 saksi laki-laki dewasa. Ya. Tadi kalau masalah zina tadi 4 orang laki-laki dewasa. Kalau masalah pencurian atau khamar, 2 laki-laki dewasa. Kalau memang tidak bisa mendatangkan bukti. Ya. Kemudian dalam kasus misalkan eh, permasalahan harta, ya, kalau memang nggak bisa membawa bukti, maka mendatangkan 1 laki-laki dewasa dan 2 wanita sebagai saksi. Atau misalkan dalam kasus persusuan, ya, ada misalkan orang tergugat apa namanya bahwa dia adalah saudara sepersusuan si fulan, disampaikan oleh yang menggugat. Maka di sini harus menetapkan 1 wanita sebagai saksi. Ya, memang betul-betul wanita ini melihat dulu si fulan pernah disusui oleh ibu fulana. Nah, itu harus mendatangkan saksi. Atau kalau nggak ada saksi maka dengan qara'in. Nah, qarinah dengan indikator-indikator tadi yang sudah kita sebutkan, contoh-contoh misalkan kayak kasus Nabi Yusuf, kemudian kasus budak wanita yang terbunuh oleh laki Yahudi, kasus bayi yang diadukan kepada Nabi Sulaiman. Jadi indikator-indikator. Ya, atau bisa berupa bukti TKP, ya, dan sumpah penggugat. Atau hal-hal yang memang bisa menjadi jelas. Intinya al-bayyinah kullu ma bana bil haq, segala apa yang kebenaran itu tersingkap dengan al-bayyinah tersebut. Apakah berupa saksi, syuhud, atau qara'in, atau indikator-indikator. Seperti itu. Nah, qawaidul hadith. Qawaidul hadith. Nah, Ibu Roshidah, silakan Ibu. Nomor 1 Ibu. Bisa dibaca. Fawaidul hadis. Harassos syariatul islamiyati ala hifzi amwalin nasi wadima ihim. Nah, hirsus syariah al-islamiyah, semangatnya syariat Islam ala hifzi amwalin nasi wa dimaihim, untuk betul-betul menjaga harta manusia dan juga dimaihim, nyawa manusia. Ya. Dan inilah Islam. Jadi bahkan ada 5 pokok, 5 hal penting yang dijaga di dalam Islam, yaitu harta, di antaranya harta, kemudian jiwa, kemudian kehormatan, kemudian 2 lagi apa lupa? Agama, 1 lagi apa ya? Intinya keturunan atau apa gitu. Intinya ada hal-hal yang memang harus dijaga dan itu merupakan perkara darurat ya, yang harus dijaga oleh Islam. Nah, ini Ibu Tri bisa terlibat untuk membaca atau hanya menyimak? Ibu Indah Tri. Kalau tidak bisa membaca, tidak masalah Ibu. Untuk menyimak tidak mengapa. Nah, Bapak Budawin, Fadl, Bapak membaca faidah yang kedua, Pak. Silakan. Anna da'wa la taqabbala illa bayyinah. Anna da'wa la tuqbalu illa bibayyinah. Illa bibayyinah. Bahwasanya gugatan itu tidak diterima kecuali dengan apa? Mendatangkan bayyinah. Illa, kecuali bibayyinah. Membawa apa? Bukti. Tadi buktinya bisa saksi atau indikator-indikator atau memang sesuatu yang memang membuktikan bahwa apa namanya gugatannya itu benar. Nah, Fadal Ibu Rashidah, dilanjutkan faedahnya. Annal mudai iza aqamal bayyinah alama ada adu'ahu hukuman lahu bima ada'ahu.
Nah, annal mudda'i, orang yang melakukan gugatan, idza aqamal bayyinah, apabila dia sudah berhasil membawakan bukti, alama idda'ahu, terhadap apa yang dia dakwakan, yang dia gugat. Hukima lahu bima idda'ahu, maka dia dihukumi, diberikan sebagaimana yang dia gugatkan. Apalagi dia sudah bawa bukti. Ya. Total nomor 4, Bapak Budawin kembali. Annal yamina ala man ankara da'wa. Nah, annal yamin ala man ankara da'wa. Nah ini, sumpah itu wajib dilakukan oleh yang mengingkari gugatan. Kalau ternyata orang yang terkena gugatan ini, apa namanya, ya, dia sadar, dia apa yang tergugat, ya, yang digugatkan itu benar apa adanya, maka dia nggak perlu bersumpah dan dia harus jujur. Ya. Dan dia harus jujur. Cuma kalau ternyata posisi dia kuat dan dia memang betul-betul sama-sama punya bukti, atau dia intinya hukum asalnya kan milik yang orang yang tergugat, maka dia cukup dengan sumpah untuk bisa dimenangkan. Itu masalahnya teman-teman semua ya, bahwa uh, praktek yang ada banyak terjadi yang namanya suap menyuap. Sehingga siapa yang paling bisa memberikan apa namanya uang sogok atau biaya untuk suap itu lebih besar, maka dia yang dimenangkan. Dan itu terjadi, nggak cuma di negara kita, banyak tempat itu terjadi. Nah, yang terakhir Ibu Rashidah, silakan. Annal mudda alaihi. Annal mudda'i alaihi iza rafado ayyahlifa yukdo alaihi bin nukul. Nah, bentar anak cari arti kata nukul dulu ya, anak kok lupa. Bin nukil. Ya, udah betul Bu, bin nukul. Anak Nukul. cari Iya, artinya dulu. maksudnya bahasa Indonesia nukil bukan? Oh, bukan Ibu, bukan. Bukan. Nukul itu bentar ya. Anak lupa, ragu ini anak belum bisa menurunkan. Intinya annal mudda alaihi idza rafadha ay yahlifa, idza rafadha ay yahlifa yuqta alaihi bin nukul. Orang yang tergugat, kalau ternyata dia nggak mau sumpah, yuqta alaihi bin nukul. Apa nama arti nukul? Nah, kalau ada teman-teman yang tahu artinya, silahkan, nggak apa-apa disampaikan di sini. Mana nukul?
Kalau di kamus Ristek ini tali yang kuat, jamak dari niklun. Tali yang kuat, Pak ya. Di kamus Ristek ini, Ristek Muslim, jamak dari niklun, Maknanya tali yang kuat tadi ya. tali yang kuat. Karena kok muter-muter ini kok nggak ketemu juga. Nah, kita pending, apa sih, kita lewati ya teman-teman ya. Ya. Sebenarnya juga ini sudah apa namanya menjadi pembahasan terakhir untuk malam hari ini ya. Bahwasanya intinya orang yang tergugat, tadi kan katakan contohnya si B ya. Dia nggak mau sumpah, idza rafadha ayahlif yuqda alaihi bin nukul. Ini ya Allah, ini kurang satu kata aja nak, nggak bisa menjelaskan. Apakah yuqda alaihi bin nukul ini dia dikalahkan apa ya? Makna nukul dalam bahasa Arab memiliki beberapa arti tergantung konteksnya. Secara umum, nukul berarti menolak, menghindari, atau menarik diri dari sesuatu dalam konteks hukum dan agama. Nukul juga berarti menolak atau menyingkirkan tanggung jawab. Penolakan itu. Nah, berarti idza rafadha ayyahlifa, kalau orang yang tergugat, katakan si B ini tergugat nggak mau sumpah, yuqda alaihi bin nukul. Iya, ya konsekuensinya ini ya, ditolak ya. Maksudnya karena nggak mau sumpah ya sudah, yang dibenarkan si A kayaknya sih gitu ya. Yuqda alaihi bin nukul, wallahu alam. Mudah-mudahan betul ya. Mudah-mudahan betul. Karena juga agak ragu menjelaskan. Apalagi si A memang sudah kuat, dia bisa membawa bukti, dan walaupun asal posisi A itu lemah, tapi karena dia punya bukti, maka dia dibenarkan. Dan ternyata si B ini ya al-muda alaihi. Al-muda alaihi ini kan maknanya kalau kita contohkan si A si B tadi berarti dia si B. Orang yang tergugat ini, dan ternyata dia nggak mau sumpah, rafadha ayyahlifa, dia nggak mau sumpah, maka yuqda alaihi bin nukul. Mungkin ya, yang mendudukan anak, dia maksudnya adalah jadi dia tidak dimenangkan, artinya ditolak. Artinya yang menang sih. Menang sih. Toh misalkan si B, ya apalagi tadi penjelasannya kan, teman-teman si B dia bersumpah dan ternyata bukti si A kuat, tetap yang dimenangkan adalah si A. Nah, mudah-mudahan betul ya. Wallahu a'lam. Nah, mungkin itu teman-teman ya. Alhamdulillah ini sudah hampir 145 menit lebih ya. Ternyata Masya Allah hadis pendek tapi pembahasan faedah-faedah yang kita perlu tadi cukup banyak. Dan tadinya kan kita mau niat anak mau sekalian hadis 34, cuma sepertinya satu hadis saja. Insya Allah di pertemuan pekan depan adalah pertemuan terakhir ya, rangkaian daripada dirasa Islam ya, yang itu merupakan pertemuan ke-14. Baru setelah itu akan ada ujian lagi insya Allah, uji kompetensi tahap kedua. Tahap kedua. Sama mungkin ini anak sampaikan ya, sebelum anak tutup ya. Bapak Budowin, kemudian ada Ibu Rashidah, kemudian nanti ada Ibu Tri ya. Dan alhamdulillah teman-teman yang ada sekarang
Ini mumpung ada semua, jadi Anda sampaikan. Mungkin teman-teman yang ada ini merupakan peserta yang insya Allah katakan bersemangat, dan Anda nggak tahu kalau nanti teman-teman, mungkin nanti Anda tanya pengumuman lewat grup ya, nanti selanjutnya nanti lewat chat WhatsApp aja. Kalau nanti ada keinginan tetap untuk melanjutkan studi di Rosa, maka ada rencana untuk angkatan Bapak Budawi, Ibu Rusyi, dan Ibu Putri ini rencananya yang sama. Jadi jumlah semesternya itu ada 4. Itu semester 2-nya rencananya kita majukan. Jadi masa studinya didahulukan. Yang seharusnya ada libur sekian pekan, baru nanti masuk semester 2, maka rencananya nanti itu langsung sambung. Ya, langsung menyambung. Dari semester 1 ini selesai, uji kompetensi 1, mungkin libur sepekan aja cukup, insya Allah. Langsung masuk semester 2. Kenapa? Nantinya, mudah-mudahan ketika semester 2-nya ini bisa rampung secara cepat, ya, harapannya nanti semester 3-nya bisa digabungkan dengan angkatan pertama. Ya, jadi bertemu dengan angkatan pertama di semester 3, tapi semester yang angkatan pertama ini kan mereka selesai semester 2 bersama dengan selesainya teman-teman ya di semester 1 ini, mereka selesai semester 2, teman-teman selesai semester 1. Nah, ketika teman-teman angkatan pertama selesai semester 2, mereka libur dulu agak lama. Berarti semester 3-nya diakhirkan, nanti baru nanti digabung sama teman-teman. Ya. Itu yang Anda rencanakan, insya Allah. Dan kemungkinan nanti kalau jadi, nanti kan tetap Anda melihat respon teman-teman semua kan, Ibu Rashidah, Ibu Tri, dan juga Bapak Budawin, apakah tetap ingin lanjut? Soalnya yang Anda lihat di angkatan pertama itu ada beberapa orang juga, dan tidak banyak jumlahnya. Ada beberapa orang yang alhamdulillah semangat, ada Bapak Fulan dan Ibu Fulan beberapa. Itu kalau kita gabung kan lebih enak. Dan nantinya mungkin gambaran juga sebagai informasi, semester 2 nanti mungkin seluruhnya akan dipegang oleh Ustadz Migdad ya. Ustadz Migdad ini adik anak sendiri. Alhamdulillah beliau merupakan alumni dari Universitas Islam Madinah yang insya Allah kafah ilmunya cukup baik. Jauh dari anak, pokoknya beliau tinggi di atas anak. Anak sekedar baca-baca aja, kalau beliau masya Allah insya Allah sudah duduk bermajelis dengan para masyayikh dan seterusnya, maka mungkin itu bisa menjadi kesempatan buat teman-teman untuk menimba ilmu dari beliau. Ini nanti rencana seperti itu ya untuk gambarannya. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua tetap semangat ya, Bapak Budawin dan Ibu Rashidah, kemudian Ibu Tri. Mudah-mudahan dari kumpul-kumpul walaupun online, tapi mudah-mudahan ada manfaat di sini. Nah, kiranya itu ya teman-teman ya, kurang lebih mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat, dan akhirnya kita akhiri dan kita tutup pertemuan malam hari ini doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.